yaitu tanda seru doctype HTML, di mana yaitu menandakan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen HTML. Kemudian baris kedua yaitu HTML, yaitu menandakan bahwa dokumen tersebut adalah awal dari HTML. Kemudian baris ketiga head adalah yaitu berisi informasi untuk halaman tersebut. Kemudian baris keempat yaitu title halaman login, tutup tag title, yaitu adalah judul yang dimunculkan di tab browser. Kemudian baris selanjutnya yaitu link rel sama dengan style sheet, have sama dengan kutip garing folder CSS garing halaman utama @css tutup kurung, yaitu digunakan untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS. Kemudian baris selanjutnya yaitu tutup tag head, yaitu untuk menutup tag head tersebut. Kemudian baris selanjutnya yaitu body. Body adalah awal dari isi halaman yang akan terlihat di browser. Kemudian baris selanjutnya yaitu baris 8, div class sama dengan kutip login container. Tag tersebut membuat kontak atau kontainer yang biasanya digunakan untuk pengaturan tampilan lewat CSS-nya. Kemudian baris selanjutnya yaitu tag H2, tag pembuka H2, yuk login ke PetShop. Tag penutup H2 yaitu menampilkan tulisan besar sebagai judulnya, yang dimana judulnya yaitu yuk login ke PetShop. Kemudian baris selanjutnya tag pembuka from action sama dengan tanda kutip penjualan .html, method sama dengan get, dimana yaitu membuat formulir yang isinya akan dikirim ke halaman penjualan. Saat HTML login saat ditekan login, method get artinya data dikirim lewat URL atau link. Kemudian baris selanjutnya yaitu tag label for sama dengan kutip username, kemudian username penutup tag label, yaitu menampilkan label username yang dimunculkan pada web tersebut. Kemudian input type text, ID sama dengan username, name sama dengan username, required, yaitu untuk menandakan bahwa tipe yang diinput dari username tersebut merupakan text. Kemudian baris selanjutnya label for sama dengan tanda kutip email, tutup kurung email, tag penutup label, yaitu menampilkan nama label yang dimana nama labelnya berisi email pengguna. Kemudian input type sama dengan text, ID email sama ID email, name email, required, yaitu tipe data dari tipe yang digunakan untuk pendeskripsian email tersebut, yaitu menggunakan tipe text. Kemudian baris selanjutnya yaitu tag pembuka label for sama dengan tanda kutip password, balas kurung password,
password, dan tag penutup label, dimana yaitu menampilkan nama untuk passwordnya di halaman web tersebut. Kemudian input type sama dengan password, ID password, name password required, yaitu tipe data yang digunakan untuk pendeskripsian password dari label password tersebut. Kemudian baris selanjutnya yaitu tag pembuka bottom type sama dengan tanda kutip submit, terus diberi nama login, dan tanda tutup tag bottom yaitu tombol untuk mengirim data dari form tersebut. Jika ditekan, data akan dikirim ke halaman penjualan HTML. Kemudian baris selanjutnya tag penutup form, yaitu untuk menutup form. Kemudian tag penutup div, yaitu untuk menutup kontainer tersebut. Kemudian baris selanjutnya tag penutup body, yaitu untuk menutup isi halaman, dan tag penutup HTML, yaitu untuk menutup dokumen HTML tersebut. Di file kedua yaitu di baris pertama yaitu doctype HTML, yaitu menyatakan bahwa dokumen tersebut menggunakan tipe dokumen HTML. Kemudian baris kedua yaitu tanda tag pembuka head, yaitu adalah bagian informasi yang tidak terlihat langsung pada layar tetapi penting untuk pengaturan halamannya. Kemudian tag pembuka title, penjualan pet shop, penutup tag title, yaitu pendeskripsian untuk menentukan judul halamannya yang akan terlihat di browser tersebut. Kemudian tag link rel sama dengan tanda kutip stylist, href sama dengan tanda kutip garing folder, CSS garing penjualan pet shop @CSS, yaitu digunakan untuk menghubungkan file CSS-nya. Kemudian baris selanjutnya yaitu tag penutup head. Selanjutnya adalah tag pembuka body, yaitu untuk memulai bagian awal dari tampilan browser tersebut. Kemudian baris selanjutnya yaitu header, yaitu untuk pendeskripsian judulnya. Kemudian baris selanjutnya yaitu H1, tag pembuka H1, toko online kita, tag penutup H1, yaitu menampilkan judul yang besar di mana heading 1, di mana namanya yaitu toko online kita. Kemudian tag selanjutnya yaitu tag nav. Tag nav yaitu bagian dari navigasi menu yang berisi 4 yang akan ditampilkan. Kemudian tag selanjutnya adalah tag pembuka A, href sama dengan tanda kutip pagar, kemudian beranda, tanda penutup tag A, yaitu baris tersebut adalah link yang dimana link tersebut adalah link yang tidak akan diarahkan ke halaman lain yang bernama beranda. Kemudian tag pembuka A, href sama dengan tanda kutip pagar, produk, tag penutup A, yaitu sama pada baris sebelumnya, yaitu di mana link menampilkan sebuah link tetapi belum mengarahkan ke halaman lainnya yang dimana namanya adalah produk. Tag selanjutnya adalah A, href sama dengan tanda kutip pagar tentang kami, tag penutup A, yaitu link adalah link di mana tanda pagar tersebut adalah belum diarahkan ke halaman lain. Kemudian A, href sama dengan tanda kutip pagar kontak tag penutup A, yaitu sama pada baris sebelumnya, yaitu adalah link, tanda kutip link pagar di mana artinya adalah belum diarahkan ke halaman lain, yaitu nama pendeskripsiannya adalah kontak. Kemudian tag penutup nav, yaitu untuk menutup navigasi
yang dibuat. Kemudian tag penutup header, yaitu untuk menutup bagian header tersebut. Kemudian baris selanjutnya adalah tag pembuka main. Tag pembuka main adalah menandakan bahwa bagian berikutnya adalah halaman utamanya. Kemudian baris selanjutnya adalah section. Tag pembuka section kelas sama dengan deskripsi. Baris tersebut yaitu bagian khusus untuk sambutan atau tulisan awal yang akan dibuat. Kemudian tag pembuka P, selamat datang di tag pembuka Strong, toko online kita, tag penutup Strong, yaitu kami menyediakan berbagai produk fashion terkini dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik. Belanja nyaman dari rumah, kirim ke seluruh Indonesia. Tag penutup P, yaitu adalah paragraf pendeskripsian tentang toko online kami. Kemudian ditambahkan dengan teks strong, yaitu fungsinya untuk menebalkan teks yang bertuliskan toko online. Kemudian tag penutup section, yaitu untuk menutup bagian sambutan atau tulisan awal tersebut. Kemudian baris selanjutnya adalah section class, sama dengan tanda kutip produk, yaitu memulai bagian daftar produk. Kemudian baris selanjutnya adalah div class sama dengan tanda kutip item, yaitu untuk menampilkan setiap produk dalam blok div dengan kelas item yang ada di dalamnya, di mana item tersebut adalah ada pada baris selanjutnya, yaitu image search sama dengan tanda kutip garing folder image garing img1 @jpeg, yaitu menampilkan gambar produk dari folder image, nama gambarnya yaitu image1. Kemudian H2 makanan hewan Whiskas, tag penutup H2, yaitu menampilkan nama produk tersebut yang menggunakan heading 2 dan nama pendeskripsiannya adalah makanan hewan Whiskas. Kemudian selanjutnya P, tag pembuka P, Rp 150.000, tag penutup P, yaitu untuk menampilkan harganya yaitu 150.000. Kemudian tag pembuka bottom, beli sekarang, tag penutup bottom, yaitu tombol untuk membeli produk tersebut. Kemudian tag penutup div, yaitu untuk menutup dari item kelas tersebut. Kemudian baris selanjutnya yaitu div, tag pembuka div kelas sama dengan item, yaitu adalah setiap produk akan menampilkan blok di dalam blok div-nya, yaitu kelas itemnya. Yang pertama yaitu di mana baris selanjutnya adalah img search sama dengan garing folder image garing img2 jpeg, yaitu untuk menampilkan gambarnya yang berasal dari folder image dan nama gambarnya yaitu image2 img2 jpeg. Kemudian tag pembuka H2 makanan hewan Ciko, tag penutup H2, yaitu heading 2 yang digunakan untuk mendeskripsikan makanan hewan tersebut, yang dimana namanya adalah makanan hewan Ciko. Kemudian tag pembuka P, Rp 300.000, tag penutup P, yaitu paragraf yang dimana menampilkan harga dari makanan hewan Ciko tersebut. Kemudian tag pembuka bottom, beli sekarang, tag penutup bottom, yaitu tombol yang diklik ketika ingin membeli barang tersebut. Kemudian tag penutup div, yaitu untuk menutup kelas tersebut. Kemudian selanjutnya adalah div class sama dengan item, yaitu untuk menampilkan kelas div di item tersebut, di mana baris selanjutnya adalah img search sama dengan garing folder image garing img3
.jpeg, yaitu untuk menampilkan gambar yang berasal dari folder image dan nama gambarnya yaitu image3. Kemudian baris selanjutnya adalah H2, makanan hewan kuit. Tag penutup H2 yaitu adalah untuk menampilkan nama produk, yaitu nama produknya makanan hewan kuit yang menggunakan heading 2. Kemudian tag pembuka P Rp 200.000, tag penutup P yaitu untuk mendeskripsikan harga dari makanan hewan tersebut. Kemudian selanjutnya tag pembuka bottom, beli sekarang. Tag penutup bottom yaitu tombol pembelian yang digunakan untuk membeli barang tersebut, yang dimana yaitu beli sekarang. Kemudian kemudian baris selanjutnya yaitu tag penutup div, yaitu untuk menutup kelas tersebut. Kemudian baris selanjutnya yaitu tag pembuka div kelas sama dengan tanda kutip item, yaitu untuk menampilkan produk dalam kelas item tersebut. Yang pertama adalah kemudian baris selanjutnya adalah img search src sama dengan tanda kutip garing folder image garing inj4.jpg, dimana yaitu untuk menampilkan gambar dari folder image, dimana nama gambarnya yaitu img4. Kemudian H2, baris selanjutnya adalah H2 makanan hewan Kiko. Tag penutup H2 yaitu pendeskripsian nama makanan hewannya, yaitu adalah makanan hewan Kiko. Kemudian baris selanjutnya adalah tag pembuka P Rp 100.000, tag penutup P yaitu deskripsi harga yang ada pada makanan hewan Kiko tersebut. Kemudian tag pembuka bottom, beli sekarang. Tag penutup bottom yaitu tombol yang digunakan untuk membeli makanan tersebut. Kemudian tag penutup div yaitu untuk menutup kelas tersebut. Kemudian div class. Kemudian baris selanjutnya adalah tag pembuka tbody, yaitu menandai bahwa awal dari isi tabel tersebut. Kemudian tr yaitu digunakan untuk satu baris tabel. Kemudian tag selanjutnya yaitu tag pembuka td makanan hewan Whiskas. Tag penutup td yaitu sel di dalam baris tersebut, dimana isi selnya yaitu makanan hewan Whiskas. Kemudian td 15 pieces yaitu sel dalam kolom stok barang yaitu 15 pieces. Kemudian TD diskon 5%. Tag penutup TD yaitu isi sel dalam baris tersebut, dalam baris yang dimana isinya adalah diskon 5%. Kemudian TD JNE si cepat. Tag penutup TD yaitu sel pada baris tersebut, dimana dia berada pada jasa pengiriman. Kemudian TR yaitu satu baris tabel. Kemudian tag pembuka TR yaitu tabel selanjutnya yaitu TR yaitu adalah tabel untuk selanjutnya, dimana tag pembuka TD makanan hewan Ciko. Tag penutup TD untuk isi tabel tersebut makanan hewan Ciko. Kemudian TD 10 pieces. Tag penutup TD pembuka gratis ongkir. Tag penutup TD JNT antar aja. Tag penutup TD yaitu untuk pendeskripsian baris tersebut.
Kemudian baris selanjutnya yaitu TR. Baris tabel selanjutnya yaitu makanan hewan kuit. TD 20 pieces, TD buy one get one, TD post JNE, yang dimana yaitu isi dari tabel selanjutnya, yang dimana nama produknya makanan hewan, stok barangnya 20 pieces, promonya buy one get one, dan jasa pengirimannya yaitu pos atau JNE. Kemudian TD makanan hewan Kiko, tag penutup TD, tag pembuka TD 15 pieces, tag penutup TD, tag pembuka TD diskon 15%, tag penutup TD, tag pembuka TD JNE si cepat, tag penutup TD, tag penutup TR, yaitu satu baris untuk pendeskripsian di mana tabel tersebut berisi nama produknya makanan hewan Oki, stoknya 10 pieces, promonya yaitu gratis ongkir, dan jasa pengirimannya yaitu JNT atau antar aja. Kemudian baris selanjutnya TR, baris tabel berikutnya yaitu TR-nya. Kemudian TD makanan hewan kuit, tag penutup TD, tag pembuka TD 20 pieces, tag penutup TD, TD buy one get one, terus TD PO pos atau JNE, yaitu pendeskripsian tabel tersebut di mana isi kolomnya yaitu nama produknya makanan hewan kuit, kemudian stok barangnya 20 pieces, kemudian promonya buy one get one, dan jasa pengirimannya yaitu bisa menggunakan pos atau JNE. Kemudian tag penutup TR yaitu untuk menutup tabel tersebut. Tag penutup body untuk menutup tampilan tersebut. Kemudian tag penutup tabel untuk menutup tabel. Kemudian tag penutup section yaitu untuk menutup bagian section class info. Kemudian tag penutup main yaitu untuk menutup bagian halaman utama main. Kemudian tag pembuka footer yaitu bagian bawah halamannya. Kemudian tag pembuka P and copy 2025 toko pet shop, semua hak dilindungi. Tag penutup P yaitu pendeskripsian untuk toko pet shopnya. Kemudian tag penutup footer yaitu untuk menutup bagian halaman bawahnya. Kemudian tag penutup body untuk menutup bagian isi halaman. Kemudian tag penutup HTML yaitu untuk menutup semua dokumen HTML-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ummul Mukminin. Saya di sini akan menjelaskan pada bagian CSS-nya. Jadi langsung saja. Pada project kami untuk UTS, di sini ada dua file untuk CSS-nya, yaitu pertama CSS untuk halaman utama yaitu halaman loginnya, dan yang kedua itu halaman penjualannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu halaman loginnya, di mana di sini ada body. Di sini saya menggunakan font family Play Fair Display, kemudian marginnya itu 0, paddingnya juga 0. Di mana font family ini mengatur font seluruh halaman menjadi Play Fair. Jadi semua fontnya itu akan berubah menjadi Play Fair Display. Kemudian marginnya itu 0 dan padding 0, yaitu menghapus jarak luar dan dalam default dari elemen body agar layoutnya itu bisa diatur dari 0. Kemudian lanjut pada bagian login container. Login container ini merupakan kelas dari elemen container form loginnya. Kemudian di sini ada max width 400 pixel. Di sini maksudnya itu membatasi lebar maksimal kontainer menjadi 400 pixel. Kemudian ada marginnya 100 pixel, di mana margin ini memberikan jarak 100 pixel dari atas dan bawah serta auto di kiri dan kanan untuk membuatnya rata tengah secara horizontal. Kemudian di sini juga ada background color, di mana saya memasukkan background colornya itu berbentuk hexa, yaitu memberikan latar belakang
warna krem muda. Kemudian paddingnya itu 30 pixel, di mana 30 pixel ini memberi ruang dalam sebesar 30 pixel di semua sisinya. Kemudian ada border radius 10 pixel. Di sini fungsinya untuk membuat sudut kotaknya itu melengkung selembut 10 pixel. Kemudian box shadow di sini untuk memberikan efek bayangan tipis agar tampil sedikit mengambang. Kemudian di sini text align center supaya teksnya itu berada di tengah-tengah, teks yang ada di dalam kontainer itu berada di tengah-tengah. Kemudian lanjut lagi, di sini ada login container yang heading 2, di mana margin bottomnya itu diatur menjadi 20 pixel agar tidak terlalu rapat dengan elemen yang berada di bawahnya. Kemudian di sini ada login container label, di mana displaynya itu block. Fungsinya itu agar label bisa menempati suatu baris penuh. Kemudian di sini ada margin top sebesar 15 pixel untuk memberi jarak atas 15 pixel dari elemen sebelumnya yang di atasnya. Kemudian di sini ada text align left, di sini agar teks labelnya itu berada rata kiri meskipun kontainernya itu berada di tengah, yaitu tadi text align centernya. Kemudian lanjut lagi, di sini ada login container inputnya. Pada bagian inputnya di sini ada width-nya itu 100% untuk mengisi lebar penuh dari kontainer induknya. Kemudian padding-nya 10 pixel, di mana ini bisa memberi ruang di dalam inputnya itu agar teksnya tidak menempel ke tepi. Kemudian margin top 5 pixel di sini untuk memberikan jarak atasnya agar tidak terlalu mepet dengan label. Kemudian ada border radius 5 pixel. Ini fungsinya untuk membuat sudut inputnya agak melengkung sedikit. Kemudian border di sini ada 1 pixel, di mana warnanya di sini ada CCC, itu adalah angka heksanya untuk membuat garis tepi abu-abu muda pada pinggirnya itu, bordernya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu untuk tombol submit atau loginnya di dalam kontainernya. Di sini margin topnya itu ada 20 pixel, di mana memberi jarak dari input terakhir. Di sini juga ada width-nya itu 100%. Di sini itu membuat tombol selebar kontainer, berarti 100%. Kemudian ada background color, di mana saya memasukkan RGB, ada 255, 180, 162, di mana hasil ini adalah bisa menghasilkan warna peach muda. Kemudian color di sini saya pilih white untuk teks pada tombolnya itu berwarna putih. Kemudian ada padding 10 pixel ukuran dalam tombol. Kemudian bordernya itu none untuk menghilangkan border yang defaultnya untuk tombol. Kemudian border radiusnya itu 5 pixel, di mana border ini membuat ujung tombol sedikit membulat. Di sini juga ada kursor pointer. Untuk kursornya saat diarahkan mouse, kursor berubah menjadi tangan atau klik begitu. Kemudian di sini ada terakhir untuk CSS bagian loginnya. Di sini ada login container button. Di sini saya tulis hover untuk memberikan efek saat tombol disentuh oleh kursornya. Kemudian background colornya di sini ada warna RGB 181, 130, 140 untuk warna latar tombolnya yang ketika diklik itu berubah menjadi warna lebih gelap dari warna yang sebelumnya. Kemudian itu tadi adalah penjelasan CSS untuk halaman loginnya. Kemudian lanjut lagi untuk bagian
CSS untuk penjualannya di sini langsung saja. Pada bagian bodinya itu saya juga memilih font family itu Playfair Display, sama seperti font family yang ada di CSS sebelumnya. Dan marginnya itu 0, paddingnya 0, background colornya itu saya memasukkan warna krem muda dengan heksanya itu FEF3E2. Kemudian selanjutnya ada headernya atau bagian atas halaman. Saya itu memberi warnanya dengan 181, 130, 140 yang menghasilkan warna latar ungu muda tua. Kemudian teksnya itu berwarna putih. Kemudian paddingnya 20 pixel. Artinya di sini 20 pixel atas dan bawah, 0 di kiri dan kanan. Kemudian di sini ada text align center untuk menengahkan bagian ini secara horizontal. Kemudian di sini ada nav A. Semua link A di dalam nav itu warna tulisannya putih. Jarak kiri kanan masing-masing 15 pixel yaitu marginnya. Kemudian text decoration di sini none, berarti itu menghilangkan, berarti tidak ada text decorasinya atau garis bawah pada linknya. Kemudian ada main. Di sini adalah konten utama yang diberi ruang sebanyak padding 20 pixel agar tidak menempel ke pinggir layar. Kemudian ada produk. Pada bagian produk, di sini menggunakan flexbox agar item bisa sejajar. Di sini saya kemudian ada di bawahnya itu justify content space around, artinya itu menyebarkan produk dengan jarak yang merata di antaranya. Artinya jika kita memasukkan produk itu jaraknya merata. Kemudian flex wrap atau saya memilih wrap untuk membuat produk akan turun ke baris baru jika dimuat. Di sini artinya jika kita menambahkan produk tapi tidak muat ke samping, artinya dia akan menurunkannya. Kemudian gap itu 20 pixel. Di sini fungsinya untuk memberi jarak antar produk. Kemudian di sini pada bagian item saya menggunakan background color white. Kemudian border radiusnya itu 10 pixel untuk sudutnya melengkung halus. Kemudian box shadow atau efek bayangan halus agar terlihat mengambang. Produknya itu, itemnya itu terlihat mengambang. Kemudian paddingnya di sini 15 pixel untuk memberi ruang di dalam konten produk supaya saat kita bisa memasukkan foto di dalam situ. Terus di sini ada text align-nya itu center, berarti teks di dalam item ini akan berada di tengah. Kemudian width-nya 250 pixel, berarti setiap produk itu lebarnya 250 pixel. Kemudian pada bagian item image, di mana untuk gambarnya, gambar dalam item akan mengisi 100% dari lebar kotak itemnya. Kemudian border radiusnya itu di mana sudut gambar ikut membuat 10 pixel, artinya akan membulat, melengkung. Kemudian pada bagian item button, di sini ada background color. Saya memberi RGB 255, 180, 162. Kemudian warna latarnya itu peach lembut. Kemudian di sini ada color atau teksnya itu berwarna hitam. Kemudian bordernya itu tidak ada atau none. Paddingnya itu 10 pixel, 15 pixel. Di sini margin di sini pada bagian padding itu agar ukurannya nyaman saat ditekan, berarti tombolnya itu nyaman saat ditekan. Kemudian marginnya top 10 pixel agar ada jarak dari elemen sebelumnya. Kemudian border radiusnya 5 pixel untuk mengatur sudut tombolnya agar sedikit membulat. Kemudian kursornya berubah menjadi tangan saat diarahkan, di mana kursornya itu bernama pointer. Kemudian di sini ada item button hover, di mana
warnanya itu 181, 130, 140, di mana saat tombol disentuh kursor, warnanya itu berubah menjadi ungu muda tua, yaitu berubah warna menjadi warna lebih tua dari sebelumnya. Kemudian pada bagian footernya, di sini ada background colornya itu sama seperti sebelumnya, yaitu yang warna ungu tua. Kemudian warna tulisannya colornya white atau putih. Di sini teksnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu berada di tengah center. Kemudian paddingnya 15 pixel 0. Kemudian margin top 30 pixel agar ada jarak dari elemen di atasnya. Mungkin itu saja penjelasan CSS dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.